Konco Sekar, dimanapun Anda berada, hari ini hari Jumat yang penuh dengan keberkahan pastinya ya, diselimuti dengan awan hitam yang menyejukkan hati gitu. Dan sama halnya dengan sejuknya pagi kita hari ini gitu, karena hari ini kita ada talkshow inspiratif bersama Bunda PAUD Kabupaten Madiun, yaitu Ibu Pentel Yanawati Ahmad dan juga dan ditemani oleh Bapak Prapto ya, Bapak Prapto yang beliau adalah Kabid PAUD Kabupaten Madiun. Dan langsung saja kita sapa beliau berdua. Sugeng Enjing Bapak Ibu. Sugeng Enjing, selamat pagi Mbak. Hai, gimana kesan pertama datang ke Solo, atau sudah pernah kedua, ketiga, keempat? Kalau ke Solo itu sebenarnya sering sudah. Sering, ya. Kalau kegiatan-kegiatan, tapi sampai masuk ke dalam-dalam lah baru ini saya. Iya. Gitu. Kalau bapaknya juga baru pertama kali? Iya sama, pertama kali ini juga. Oh gitu. Dan Konco Sekar semuanya perlu Lika ketahui ya, Lika kasih tahu bahwasannya hari ini Bapak dan Ibu tindak dumateng sini gitu kan. Untuk ada acara sebelumnya tadi pagi ya Ibu ya, ada sosialisasi di PAUD dan juga di daerah Solo juga gitu. Betul, mungkin bisa disampaikan Ibu, tadi itu sebenarnya apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya, atau mungkin kepada anak-anak di sana gitu. Terima kasih ya Mbak Lika. Jadi begini Mbak Lika, kunjungan saya selaku Bunda PAUD, jadi pengen melihat pertama pembelajaran tatap muka yang dulu dinanti-nantikan anak-anak ya, karena anak-anak ini hampir 2 tahun belajar secara daring. Lah, ini merupakan kepuasan antara orang tua, anak, bu guru bisa tatap muka. Lah di sini saya pengen melihat bagaimana penerapan tatap muka itu sudah sesuai protokol kesehatan belum, bagaimana cara pembelajaran, semangatnya anak-anak. Juga saya pengen sharing sama bu gurunya dengan adanya kegiatan tatap muka ini, anak-anak bagaimana, terus kemarin dengan adanya daring bagaimana, jadi anak-anak lebih semangat mana, karena Nyun Sewu Mbak Lika kan anak-anak itu kan anak-anak PAUD, anak-anak yang polos. Dia kan saya tanya, pengen sekolah di rumah apa di sekolahan? Banyak yang jawab di sekolahan Bu, tapi sebagian kecil ya ada yang bilang saya pengen di rumah Bu, karena bisa ngeletak, bisa gini kayak gitu. Jadi begini Mbak Lika, alhamdulillah dengan meredanya kasus COVID-19 di Kabupaten Madiun, akhirnya pembelajaran tatap muka bisa terlaksana. Memang kemarin ada uji coba hanya beberapa, ini alhamdulillah sudah mulai banyak kegiatan tatap muka. Jadi anak-anak juga sekarang merasa senang, orang tua juga merasa senang. Ternyata orang tua juga itu merasa gini, oh ternyata mendidik anak-anak itu susah, tidak mudah. Iya, nggak seperti yang dibayangkan gampang. Ternyata harus benar-benar konsentrasi dalam memberi pelajaran ke anak-anak. Jadi orang tua itu merasa senang kalau anak-anak itu sudah masuk sekolah. Bu guru juga, bu guru yang biasanya tatap muka sama anak-anak, yang biasanya sendoguro sama anak-anak lah, harus lewat daring lah. Daring itu nyun sewu, kalau secara online daring ada yang untuk kondisi internet baik ya bisa lancar, tapi kalau internetnya jelek, waduh, jadi apa yang diberikan tadi bingung, apa masuk tidak, itu kan kadang bu guru juga bingung. Jadi bu guru juga lebih senang belajar tatap muka dengan anak-anak, lebih mudah menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan ke anak-anak, itu katanya lebih lebih nyampe gitu. Jadi interaksinya itu lebih mudah antara bu guru dan anak-anak gitu Mbak Lika. Jadi saya berharap dengan kegiatan monitoring ini ke PAUD-PAUD yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, memang saya sengaja ingin hampir 15 kecamatan itu saya juga ingin melihat. Ini baru beberapa aja Pak Prapto untuk melihat kondisi PAUD yang ada di wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan, saya berharap ini luar biasa Mbak Lika. Saya nggak ngira desa yang ada di lereng Wilis, di pinggir hutan ya, hutan, tapi perbukitan.
luar biasa semangatnya mulai anak-anak semangatnya luar Bu Guru, Nggih. semangatnya anak-anak, kekompakan wali murid itu juga luar biasa Mbak Ya, Lika. Saya alhamdulillah. senang sekali. Jadi mereka semua merasa memiliki sekolahan. Jadi kompak, akhirnya bisa menjadi semangat ibu guru untuk mengajar, semangat anak-anak untuk belajar dengan sarana dan prasarana yang sangat nyaman untuk anak-anak sekolah. Ya, tadi saya juga sempat bersama ya gitu. Dan ternyata anak-anak itu emang semangat banget gitu untuk menyambut dan juga mempersiapkan itu semua, menunjukkan bahwasanya saya tuh senang sekali berada di sekolahan seperti itu. Karena di sini banyak banget pelajaran-pelajaran atau mungkin bisa kumpul sama teman-teman seperti itu. Dan mungkin untuk Pak Prapto sendiri bisa menambahkan apa namanya program-program yang untuk masih COVID ya, ini kan kita belum normal sepenuhnya, masih new normal gitu kan bisa dikatakan seperti itu. Apa-apa saja yang harus ditaati atau mungkin hal yang harus dipersiapkan untuk teman-teman atau guru-guru di PAUD khususnya dan TK? Terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD. Kami merasa bangga Mbak, merasa diperhatikan, merasa senang sekali Mbak, bahkan terenyuh Mbak. Iya, tadi saya juga merasa beliaunya gitu. Orang satu di Awe Madiun, Kersorawuh di pegunungan seperti kita ini. Ini menambah imun, semangat bagi kita, bagi kami semua di dunia pendidikan ini untuk bekerja lebih baik lagi, lebih serius lagi, apalagi ini di Ibu ingin perso ya, Ibu Bunda PAUD ingin perso gimana pembelajaran tatap muka di era pandemi seperti ini bagaimana. Ya alhamdulillah teman-teman di lapangan, di sekolah, di lembaga ini semuanya sudah paham Mbak dalam pelaksanaan PTM terbatas, pertemuan tatap muka terbatas ini bagaimana apa yang harus mereka lakukan itu sudah tahu. Jadi ada namanya checklist untuk daftar periksa apa yang harus dilakukan, mulai dari anak-anak masuk, kemudian pembelajaran, jumlah siswa yang ada di kelas itu berapa, kemudian apa yang harus dipunyai untuk seperti misalnya ada untuk termogan, kemudian hand sanitizer, kemudian ada UKS untuk anak-anak yang mungkin agak kena sakit atau apa begitu, itu sudah mereka punyai, sehingga insya Allah pembelajaran ini ya, makanya mengapa Bunda PAUD Rawuh ini juga dalam rangka itu langsung meresani bagaimana anak-anak atau lembaga ini menyiapkan atau melakukan pembelajaran di era pandemi ini. Ya, alhamdulillah tanggapan dari Ibu ini luar biasa. Kami merasa terenyuh, senang sekali Mbak. Kami sebagai Kabid ini juga merasa ya Allah kayak mimpi Mbak. Jadi ini juga kami lebih bersungguh-sungguh bekerja karena ada perhatian khusus dari dan insya Allah ini akan terus kami pantau Mbak, pendidikan di di lembaga yang kami bawahi, TKKB ini sejauh mana pelaksanaan pendidikan ini. Nanti kita monitoring dan kita evaluasi. Nanti kalau sudah kira-kira bagus ya kita tingkatkan frekuensi pertemuan kita. Karena selama ini pertemuan masih terbatas ya, masih ada satu minggu mungkin ada hanya dua pertemuan aja. Ya ada 2 pertemuan seminggu 2 kali. Nah nanti kalau sudah semakin bagus keadaannya mungkin setiap hari anak-anak bisa bertatap muka. Demikian Mbak, sementara itu. Iya, terima kasih Pak Prapto. Dan mungkin untuk Bunda PAUD sendiri nih, ada pesan nggak sih untuk bunda-bunda di rumah khususnya ya, yang selama ini berjuang untuk bersamai anak-anaknya belajar di rumah dan juga ibu-ibu gurunya, mungkin ada pesan untuk mereka semuanya? Terima kasih ya Mbak Lika. Jadi begini, saya sangat senang sekali Mbak Lika terjun sama anak-anak, di sekeliling anak-anak. Mereka benar anak-anak yang hebat, anak-anak yang harus kita jadikan anak-anak yang generasi penerus kita-kita ini, yang harus siap menghadapi tantangan karena zaman sekarang luar biasa pesatnya kemajuan teknologi. Jadi anak-anak benar-benar harus kita dampingi, baik secara pendidikan, karakter itu yang terpenting, karena tanpa karakter kita tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Pintar saja tidak cukup, harus karakter diimbangi. Terus pesan-pesan saya kepada bunda-bunda selaku orang tua, yaitu orang tua anak-anak PAUD, itu saya berharap terus
dampingi anak-anak kita dengan penuh cinta kasih, karena sesuatu yang kita awali tanpa cinta kasih tidak akan menghasilkan sesuatu yang seperti kita harapkan. Jadi yang pertama, luangkan, berikan cinta kasih dulu kepada anak-anak dalam segi apapun. Itu yang utama, yang menjadi bekal anak-anak menjadi sukses hanya itu. Pengasuhan dengan penuh cinta kasih, itu saja yang terpenting. Terus saya berharap kepada orang tua didik anak PAUD dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang pembelajaran belum semaksimal. Saya berharap orang tua harus selalu mendampingi anak-anak terus dalam belajarnya, karena tanpa orang tua mendampingi, anak-anak juga tidak akan bisa menjadi anak-anak yang sukses. Terus ini juga saya pesan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ada di Kabupaten Madiun, khususnya tidak hanya di Desa Sulo, Lolopo saja, tapi semua di Kabupaten Madiun. Teruslah didiklah anak didik kita penuh dengan cinta kasih. Itu jadikanlah anak didik kita seperti anak kita sendiri. Insya Allah kalau niat kita seperti itu, kita akan menghasilkan generasi yang unggul, yang siap menghadapi tantangan yang akan datang. Saya berharap dan Bapak Ibu guru semua yang ada di Kabupaten Madiun teruslah berinovasi, teruslah belajar untuk bagaimana menciptakan anak didik kita menjadi anak-anak yang siap menghadapi tantangan dan anak-anak yang menjadi generasi penerus yang siap menjadi generasi yang unggul. Iya, saya merinding sama. Jadi saya berharap itu semua harus ada kekompakan, harus ada kerjasamanya. Alhamdulillah ini tadi Mbak Lika yang di Sulu ini kekompakannya luar biasa. Mulai Pak Camat Rawoh, mulai Pak Kepala Desa, Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Desa, terus lintas sektor ada Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, Wali Murid, terus dari Dinas Kesehatan semua, jadi Satgas Covid juga ada. Jadi lengkap di sini. Alhamdulillah saya lihat dari itu berarti mereka itu kompak bagaimana menciptakan pendidikan yang ada di Kabupaten Madiun, terutamanya di Desa Sulo, itu sesuatu hal yang lebih untuk mendapatkan generasi yang unggul itu tadi. Jadi mungkin itu aja Mbak Lika yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting di saat kondisi COVID-19, saya pesan kepada semua anak didik, anak-anak PAUD, Bapak Ibu guru dan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun harus tetap patuhi protokol kesehatan. Kita bersyukur, kita harus banyak berdoa, masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan sehingga bisa aktivitas berkumpul bersama keluarga. Jadi yang terpenting tetap harus tingkatkan patuhi protokol kesehatan, terutamanya pakai masker. Itu obat yang mujarab. Pesan kepada semuanya, warga masyarakat harus tetap semangat, harus tetap tumbuh, harus tetap sehat untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu Mbak Lika. Terima kasih Bu Liana, dan mungkin juga ada pesan dari Bapak Prapto yang ingin disampaikan sebelum kita closing di pagi hari ini. Iya Mas ya. Bapak Ibu guru sekalian saya hormati, ini juga kami sampaikan bahwa ini kita baru awal pembelajaran ya. Kalau waktu awal pembelajaran kami sampaikan tetap hati-hati, bekerja dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kemudian jangan sampai dengan adanya waktu kesempatan untuk tatap muka ini ada timbul klaster baru atau penyakit baru lagi. Ya, insya Allah mungkin Allah melindungi kita, memberikan keberkahan pada kita dan kita selamat. Amin. Pembelajaran terus berlangsung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prapto dan juga Ibu yang sudah meluangkan waktunya yang luar biasa untuk teman-teman dan juga khususnya di Sekar FM gitu kan. Semoga silaturahim kita nggak berhenti di sini, dan semoga semangat Ibu untuk selalu mendampingi para guru-guru PAUD dan semangatnya tuh nyampe ke saya gitu. Karena iya luar biasa sekali gitu. Dan terima kasih sekali lagi Bu Liana. Sama-sama Mbak Lika, sempetik jaga kesehatan ya. Insyaallah. Harus selalu happy, bahagia dan tidak lupa senyum ya. Terima kasih Bapak dan terima kasih Ibu.
Banyak sekali dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah talkshow singkat bersama Bunda PAUD kita ya di Kabupaten Madiun, Ibu Penta Lianawati berlangsung dengan lancar, alhamdulillah. Dan ada hal yang menurut Lika itu sampai ke hati, sampai Lika sendiri pengen nangis gitu, merinding banget. Lakukan semuanya dengan cinta kasih gitu, karena semua yang berawal dari cinta kasih itu akan membuahkan hasil yang luar biasa, akan membuat orang-orang di samping kita mendapatkan frekuensi positif, sehingga kita pun bisa menyampaikan hal baik untuk lingkungan kita. Dan untuk menyaksikan dimanapun Anda, mau tidak mau Lika harus mengakhiri talkshow singkat kita bersama Bunda Penta Lianawati di pagi hari ini. Saya Lika mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu stay tune bersama kita di 95,9 Radio Sekar FM. Tulisannya itu kan minta hubungan hukum internasional itu tinggal itu karena pandemi. Ya.